Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya tetap positif menjalankan hidup. Pada video kali ini saya ingin kembali lagi sharing kepada teman-teman semua tentang menjauhi diri dari orang-orang yang toksik. Nah, kenapa menjauhi orang-orang yang toksik itu penting, dan seperti apa orang yang toksik itu yang harus kita jauhi? Teman-teman semua, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa setiap orang itu kan punya titik traumanya masing-masing. Titik trauma itulah yang menyebabkan kita gampang sekali sensitif, gampang sekali marah, gampang sekali tersulut terhadap hal-hal yang sepele. Bisa jadi orang bertindak kepada kita itu tidak maksud untuk menyakiti kita, ya. Tapi karena kita punya titik sensitif, akhirnya emosi kita meledak-ledak. Kita jadi marah, kita jadi tersinggung, kita jadi kecewa, ya. Nah, karena setiap orang itu pada dasarnya punya titik trauma masing-masing, tergantung seberapa dalam kengerian, kesakitan yang dialami oleh masa lalu yang belum tuntas, maka penting bagi kita untuk mengontrol itu, ya, sehingga kita bisa terjaga, sehingga kita bisa mengontrol diri untuk tidak sensitif, ya. Cuman masalahnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya Anda ngobrol dengan teman, nah ucapan-ucapan teman itu kan tidak bisa kita kontrol, ya kan? Atau misalnya teman-teman main di sosial media, kemudian ada yang mengkritik Anda, ada yang komentar negatif ke Anda, kan Anda tidak bisa mengontrol itu semua, ya. Tidak bisa mengontrol tangan orang, tidak bisa mengontrol ucapan orang, ya. Itu nggak bisa. Makanya di video kali ini kita akan fokus pada bagaimana mengontrol diri dengan cara menghindari orang-orang yang toksik, yang nanti akan menyebabkan titik trauma itu muncul. Kan kita ingin nih titik trauma itu perlahan mulai sembuh. Tapi kalau misalnya kita masih bersinggungan dengan orang-orang yang selalu menyakiti kita, kita tidak menjauhkan diri dengan orang-orang yang berpotensi memicu trauma kita, ya kapan kita sembuh, iya kan? Nah, makanya kita harus punya kendali akan hal itu. Lalu apa yang harus dilakukan kalau begitu? Teman-teman semua, kita harus sadar bahwa kalau kita punya titik trauma, misalnya teman-teman nggak tahan kalau dibully. Kenapa? Karena dulu teman-teman itu punya masa lalu yang sulit, ya. Kenapa? Karena sering diejek, sehingga kalau ada yang membuli itu teman-teman langsung meledak, nggak terima, ya. Atau misalnya teman-teman pernah diperlakukan nggak baik gitu, ya, pernah dilecehkan, maka kita harus tahu dulu identifikasi, ya, titik trauma kita apa nih. Hal-hal yang gak bisa kita terima itu apa sih? Hal-hal yang gak bisa kita tolerir itu apa sih? Gitu. Nah, kemungkinan disitulah muncul titik trauma Anda. Lalu, sebisa mungkin teman-teman harus menghindari, ya, menghindari untuk tidak berada dalam lingkungan yang akan memicu titik trauma Anda. Misalnya, teman-teman itu tadi hatinya itu kan gampang baper, ya, nggak mudah nerima kalau ada yang membuli fisik misalnya, membuli berat badan misalnya, gitu. Ya, maka teman-teman hindari circle yang seperti itu. Jangan mau gabung, ya. Karena kalau misalnya Anda gabung, Anda paksakan diri untuk gabung, ya Anda harus terima konsekuensinya.
Gitu, paham ya? Nangkep ya? Jadi sebelum teman-teman menghindari orang-orang yang menurut Anda toksik, menurut Anda kurang baik, ya teman-teman harus identifikasi dulu mana nih yang bisa kita tolerir, mana yang bisa kita terima, mana yang betul-betul nggak bisa kita terima, ya hindari. Nah, lalu apakah setelah kita menghindari, apakah ada jaminan titik trauma kita itu nggak akan muncul? Ya nggak ada jaminan juga teman-teman semua ya. Setidaknya kita bisa meminimalisir, mengurangi, setidaknya kita bisa sedikit meredam ya. Dan dengan cara itu teman-teman akan bisa lebih punya waktu, punya ruang untuk bisa berdamai. Lalu misalnya teman-teman nih udah mengidentifikasi, sudah menjauhi, tapi ternyata tanpa diduga ada orang yang memang menyinggung Anda tadi, meskipun dia tidak berniat untuk menyinggung ya, meskipun dia tidak berniat untuk menyakiti Anda, untuk menghina Anda, untuk membuli Anda, dia ngobrol biasa aja gitu loh ya, dia memperlakukan Anda biasa aja gitu tanpa ada tendensi apapun ya, tapi tiba-tiba Anda tersulut. Nah, maka poin selanjutnya adalah Anda berusaha untuk berdamai. Oke? Anda berusaha untuk berdamai, memikirkan hal-hal positif, kendalikan emosi ya, dan berusaha untuk memaklumi dan mengampuni orang ya. Kalau misalnya memang orang itu betul-betul tidak sengaja, jadi kita harus punya jiwa yang luas, jiwa yang besar untuk bisa mengampuni orang, untuk bisa memaklumi orang, untuk bisa menerima ya. Karena kunci dari menyembuhkan luka batin adalah pengampunan ya. Anda mengampuni masa lalu Anda menerima masa lalu Anda mencoba untuk berdamai dengan masa lalu Anda. Itu pun yang akan terjadi dan harus Anda lakukan dalam hubungan interaksi di masa sekarang ini dengan beban trauma itu ya. Jadi misalnya ada teman Anda yang dia ngomong itu menurut Anda tuh kasar banget, tapi sebetulnya dia tidak berniat untuk kasar, karena mungkin pembawaannya begitu ya. Anda maklumi orangnya begitu ya kan. Oh mungkin dia nggak sengaja, oh mungkin karena saya terlalu sensitif, terima itu. Oh mungkin ada niat baik gitu, oh mungkin ada maksud tersendiri, coba deh dipahami dulu gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya ingin jelaskan lagi ya dari awal bahwa kita semua ini kan punya titik trauma. Untuk menyembuhkan titik trauma itu ya salah satunya adalah dengan mengontrol diri, kemudian menjauhkan dari lingkungan atau orang-orang yang toksik, dan yang ketiga adalah kita berusaha untuk memaklumi, memberikan pengampunan, memberikan pemahaman ya, dalam artian mencoba untuk memahami. Karena dengan cara itu teman-teman semua, maka pelan-pelan trauma Anda akan makin lama makin surut gitu, akan makin lama akan berkurang, ketimbang misalnya Anda masuk kepada lingkungan yang memang jelas-jelas di situ hati Anda akan tercabik-cabik. Demikian teman-teman semua, semoga video ini bisa membantu Anda, membantu kita semua untuk terus menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bisa berdamai, dan akhirnya menjadi orang yang menikmati hidup dengan penuh kesyukuran. Terima kasih.